Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Recording in wabarakatuh. progress. Bapak yang saya hormati, perkenalkan saya Imam Mazudi akan mengadakan supervisi akademik terkait dengan coaching Bapak Ibu bersama. Pada hari ini akan bertindak sebagai coach adalah Bapak Sutarno, Pak ya. Betul Bapak ya. Yang akan menjadi coach adalah Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi. Pak Sutarno diamati, disupervisi, ingin ditingkatkan Pak Tarno apa kira-kira aspek apa? Aspek tentang Aspek coachingnya apa? budaya positif, yaitu tentang budaya positif, Pak. Bukan materinya Pak, aspek dari kompetensi. Present saja atau dengan yang lain? Dan bertanya. Bertanya Pak ya? Ya, present dan bertanya. Baiklah Bapak Ibu, tujuan untuk supervisi pada kali ini adalah terkait dengan kompetensi coach dalam hal present, hadir utuh, dan keterampilan bertanya yang eksploratif. Kami persilahkan Pak Sutarno dan Pak Wahyudi untuk melaksanakan coaching. Dipersilahkan. Selamat siang Kak Wahyudi. Bagaimana siang, kabarnya? Pak, kenalkan nama saya Sutarno. Untuk nanti bersama Bapak akan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar Kak Wahyudi. Ya. Pak. Kemudian ya Pak Wahyudi, monggo nanti apa yang menjadi keluhan-keluhan atau mungkin apa yang akan disampaikan Kak Wahyudi, nanti saya akan membawa Pak Wahyudi. Apapun keluhannya nanti kita akan mungkin bersama-sama gitu. Monggo Kak Wahyudi, tujuannya yang pertama nanti apa, langkahnya bagaimana, dan mungkin nanti langkah yang terakhir refleksi dan jaga juga nanti kalibrasinya bagaimana. Monggo. Siap. Terima kasih Bapak Sutarno telah berkenan menjadwalkan pertemuan ini untuk ke depan kita bisa berdialog, menemukan beberapa hambatan dan langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mengantisipasi dan menyelesaikan hambatan tersebut. Baik, di sini Bapak saya akan menyampaikan terkait dengan topik atau tema yang akan saya sampaikan pada Bapak Coach, yaitu tentang budaya positif di sekolah Bapak. Jadi mengapa saya itu mengambil topik atau tema ini, karena selama ini saya selaku guru PAI kebetulan juga mengamati anak-anak itu dalam membiasakan budaya positif belum bisa maksimal. Tujuannya apa? Kami angkat ini agar anak itu bisa tumbuh budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, Bapak. Jadi mungkin itu yang awal dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Wahyudi bisa menyebutkan budaya positif apa saja nanti yang akan disampaikan. Baik, contoh-contoh budaya positif yang akan disampaikan nanti ya. Baik, contoh budaya positif anak yang bisa menerapkan di sekolah yang baik itu salah satunya adalah tolong menolong, bertanggung jawab, dan budaya religius yang diterapkan baik di sekolah maupun di rumah. Budaya religius meliputi akhlakul karimah dan ketepatan dalam waktu melaksanakan sholat. Itu Bapak. Bagus, budaya yang disampaikan Pak Wahyudi itu mungkin sangat berguna bagi peserta didik yang nantinya ada di lembaga Bapak. Namun Bapak yang kedua yaitu mungkin langkah-langkahnya bagaimana untuk menerapkan budaya-budaya positif nantinya yang ada di sekolah Bapak. Baik, lebih spesifik di sini Bapak saya akan menyampaikan
bahwasanya sifat tolong-menolong, sifat tanggung jawab itu akan terurai, akan tercermin dari pribadi yang baik. Pribadi yang baik dibentuk dari kedisiplinan, Bapak. Jadi di sini saya akan menitik beratkan yaitu kegiatan atau program yang akan diikuti oleh anak di sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya positif, yaitu awal disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin mengikuti program. Baik, Bapak. Ya, untuk disiplin mengikuti program itu contohnya apa saja Kak Kak Wahyudi, program-programnya mungkin bisa disampaikan. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk program kami yang pertama adalah salah satunya kegiatan berjamaah di akhir pembelajaran usai. Itu akan menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan kesepakatan bersama bahwasanya ini kewajiban saya. Maka saya tanpa diperintah pun, tanpa ikut program pun, sebenarnya ini adalah tanggung jawab saya. Itu Bapak program awal yang akan kami inisiasi. Mungkin Kak Wahyudi, karena aku juga termasuk juga guru pendidikan agama, program yang disampaikan itu sangat bagus, namun yang lebih baik lagi mungkin selain program mungkin Kak Wahyudi nanti bisa menerapkan juga mungkin program-program yang lain. Contohnya mungkin selain dari program setelah pembelajaran, mungkin Kak Wahyudi punya program-program yang lain. Monggo. Baik Bapak, sebenarnya mapping saya ke depan dari jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang, dan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu sudah kami buat Bapak. Namun di sini kami menitik beratkan program yang jangka pendek yang tiap hari akan kita laksanakan itu adalah terkait dengan kegiatan akhir pembelajaran tiap hari, yaitu sholat berjamaah. Mungkin yang Bapak sampaikan tadi ada benarnya. Saya juga merancang ke depan bahwasanya program kegiatan keagamaan itu tidak hanya sholat berjamaah, ada beberapa program baik yang bisa menumbuh kembangkan rasa disiplin dan budaya positif di sekolah. Itu Bapak mungkin yang bisa kami ambil. Kak Wahyudi, mungkin dalam bentuk programnya ini mungkin nanti untuk menjaga istilahnya keaktifan anak-anak bagaimana, cara menerapkannya Kak Wahyudi bagaimana. Jadi misalkan nanti si A ini aktif apa tidak, nah itu dituangkan dalam bentuk apa Kak? Baik, jadi Bapak perkenankan langkah-langkah awal saya membuat program ini, saya meminta dukungan dari semua pihak, khususnya adalah kepala sekolah selaku mentor kita dan juga penanggung jawab penuh dari aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Selain itu, kami juga meminta dukungan Bapak Ibu guru ikut mendampingi dari kegiatan tersebut. Dan yang paling penting di sini kami agar program itu terukur, agar program itu menyasar kepada semua murid, kami membuat jadwal dan juga ketercapaian apakah itu nanti bisa menyasar ke semua murid atau tidak, maka langkah-langkah itu yang pertama kami rencanakan, Bapak. Mungkin, monggo. Putus. Nah, ya. Sampun, Bapak. Ya, oke, Kak Wahyudi, mungkin untuk tadi yang saya tanyakan, misalkan nanti Pak Wahyudi dalam mengukur keberhasilan tadi itu dalam bentuk apa? Misalkan apakah selain dibuatkan jadwal, itu mungkin ada buku referensi yang lain. Ya nanti untuk menilai, oh si A ini setiap hari aktif, si B tidak, si C kemudian tidak, dan sebagainya. Itu mungkin dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk misalkan apa buku kepribadian atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya,
Baik, bisa kami simpulkan, bisa kami terima. Jadi selain membuat jadwal dan merancang program ini, kami menginisiasi juga untuk kelancaran program yaitu buku saku sholat 5 waktu. Jadi dalam buku saku sholat 5 waktu itu ada beberapa bab, ada beberapa kriteria yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan anak, khususnya kegiatan sholat 5 waktu dan pendukung lainnya yaitu ngaji dan lain sebagainya. Itu Bapak, ada buku pegangannya yang kita bisa melihat apakah perkembangan anak ini sudah sesuai, apakah belum, kita bisa mengukurnya dari situ. Ya. Terputus-putus. Sudah Pak, monggo. Masih nyambung? Halo? Pak Sutarno ini. Halo Pak Itu Imam. ya masih. Ini tadi agak terputus. Ya, sudah bagus, lanjut. Ya. Baik Pak Kak Sutarno Wahyudi, memang ya program itu juga bagus. Kalau misalkan nanti Kak Imam juga menerapkan dengan dalam bentuk buku-buku kegiatan itu sangat sangat bagus. Program-program Kak Imam, Kak Wahyudi nanti mungkin kedepannya untuk menghadapi itu Kak Wahyudi mungkin ada solusi-solusi yang lain. Mungkin misalkan nanti anak-anak itu tidak banyak yang aktif, itu mungkin ada salah satu langkah dari Kak Wahyudi biar nanti selain dari bu gurunya sendiri atau mungkin dengan Pak Wahyudi sendiri mungkin punya langkah yang lebih konkret untuk nanti biar anak-anak itu lebih aktif dalam kegiatan yang utamanya setelah pembelajaran tentang sholat begitu. Baik, jadi bisa kami sampaikan langkah konkret terkait dengan program ini adalah setiap pembelajaran itu selesai, biasanya ini program ini diikuti kelas 4, 5, 6 Bapak, kalau boleh kami sampaikan, karena yang pulang siang itu 4, 5, 6. Setelah bel pulang itu berbunyi, anak-anak diarahkan oleh wali kelas masing-masing dan saya selaku guru PAI juga ikut mendampingi untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama. Jadi di situ kita bisa langsung memantau keaktifan anak tersebut, apakah ikut tidaknya, terus kemudian apakah anak tersebut sudah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab atau hanya sekedar ikut program saja. Itu bisa kita analisis di situ Bapak. Baik. Ya. Itu sangat bagus Kak Wahyudi apabila nanti juga melibatkan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin nanti ke depannya mungkin ini hanya sekedar usulan, mungkin untuk kelas-kelas yang bawah itu juga nanti diprogramkan mungkin nanti pada sebelum pembelajaran mungkin langkah mungkin untuk anak kelas bawah ini tadi kalau tadi kan kelas atas mungkin Kak Wahyudi punya program untuk kelas bawah utamanya kelas 1 sampai kelas 3 mungkin ada Iya, program Bapak. tersendiri. Ya. Untuk kelas 1, 2, 3 itu kami juga sudah merancang kegiatan yaitu selain doa sebelum masuk kelas untuk pembiasaan positif, kita juga mengadakan waktu istirahat 5 menit untuk kegiatan sholat duha berjamaah, Bapak. Itu sangat bagus Kak Wahyudi. Kemudian Kak Wahyudi mungkin dari awal sampai akhir ini kesimpulan apa yang diperoleh oleh Kak Wahyudi untuk menjalankan tugas itu nantinya biar nantinya petugas ini nanti dapat berjalan dengan bagus. Baik, jadi saya bisa memetakan poin-poin penting Pak. Perkenankan yang pertama dalam memperoleh tujuan yang akan saya implementasikan ini yaitu menumbuhkan motivasi anak, tanggung jawab anak, dan kedisiplinan anak. Saya akan membuat sebuah program yaitu program usai
berjamaah, usai pembelajaran melaksanakan sholat berjamaah. Di situ saya juga membutuhkan dukungan-dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan program tersebut agar nantinya ketercapaian itu bisa terukur dan bisa maksimal, Bapak. Mungkin itu kalau dari Pak Sutarno bisa memberi lebih dari kami, monggo. Nah, jadi kesimpulannya yang lebih spesifik berarti kesimpulannya bahwa Kak Imam ini ingin anak-anak di sekolah Bapak itu ikut mengikuti kegiatan ini, baik itu nanti kegiatan sholat berjamaah yang setelah pembelajaran maupun sebelum pembelajaran bagi anak-anak yang di kelas bawah. Ini termasuk program yang juga sangat bagus, namun mungkin ke depannya mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi. Nah, untuk nanti mengantisipasi, misalkan untuk penilaian anak-anak itu bagaimana? Nanti Kak Wahyudi menerapkannya. Apakah itu nanti setiap hari anak-anak itu dibuatkan seperti semacam nilai atau bagaimana? Bentuk kalibrasinya nanti bagaimana? Apakah dilaksanakan nanti dalam 1 minggu atau mungkin 2 minggu atau bagaimana? Untuk program ini nanti biar lebih baik lagi begitu Pak Wahyudi. Baik. Baik Bapak, untuk kalibrasi bahwasanya ini akan kita temui di setiap akhir bulan pembelajaran. Jadi ketika kontinu anak itu berjamaah dan kita juga menerapkan prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang telah kita buat, itu akan bisa kita nyatakan setiap bulan sekali di akhir atau di minggu keempat setiap bulan. Itu Bapak. Ya, Pak Yudi, setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana perasaan Kak Wahyudi setelah adanya kegiatan ini atau kegiatan presentasi ini atau kegiatan pembekalan dalam budaya positif? Perasaan Kak Wahyudi bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya merasa tercerahkan dan mantap untuk melangkah mengaktualisasikan program ini, dan insya Allah dengan adanya dialog yang baik ini saya lebih bisa memetakan kemampuan saya dan bisa mengidentifikasi kekurangan saya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Itu Bapak. Terima kasih. Apakah ini sudah sekiranya sudah mantap atau sudah selesai atau mungkin Kak Wahyudi punya keluhan-keluhan yang lain? Apakah ini sudah sampai di sini? Apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Sementara cukup Bapak, karena mengingat waktu kita untuk demonstrasi sudah cukup atau melebihi batas, mungkin saya selaku Kuci mohon maaf apabila saya menyampaikan kurang baik atau kurang berkenan. Selanjutnya monggo Pak Sutarno untuk ditutup mawon percakapan dialog ini. Wahyudi, alhamdulillah. Jadi kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Pak Wahyudi, jadi refleksinya memang Pak Wahyudi dalam menyampaikan ini bagus, programnya sangat bagus, tujuannya juga sangat bagus. Sekiranya karena ini terbentur waktu, monggo kita tutup bersama-sama dengan kita berdoa, mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan lancar. Berdoa, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno, Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada supervisi ya Pak. Tadi tujuannya coach yaitu Pak Tarno, saya konfirmasi lagi, ingin meningkatkan kompetensi coaching dalam hal present dan dalam hal bertanya yang eksploratif. Boleh disampaikan ulang Pak Tarno tujuannya apa betul itu? Ya, jadi tujuan saya untuk melaksanakan kegiatan tujuan supervisi ini adalah agar nanti kalau di sini ini Kak Wahyudi
atau mungkin calon-calon CGP itu dapat menerapkan budaya positif ini dengan baik-baiknya, karena materi yang disampaikan adalah tentang positif. Jadi alangkah baiknya nanti kegiatan ini dibentuk dalam untuk RKAS atau bagaimana, mungkin di visi misi itu juga bisa diterapkan. Jadi tujuan yang paling utama adalah menggali kompetensi peserta dalam hal budaya positif. Ya, saya konfirmasi lagi, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan Pak Tarno sebagai coach dalam hal kompetensi present hadir utuh dalam project ini. Dan bertanya Pak Tarno, tadi panjenengan sudah mengeksplorasi Pak Wahyudi demikian dalam ya, sudah mantap, sudah luar biasa. Pak Tarno barangkali ingin menyampaikan Pak, apa kekurangan dalam pelaksanaan mungkin coaching tadi kekurangan Pak? yang dari Kak Wahyudi mungkin sedikit, Kekurangan ini sedikit ya. Pak Tarno sendiri Pak, bukan Pak Wahyudi Pak. Iya, kekurangan Pak Tarno dalam memandu coaching. Ya, kekurangan saya ya mungkin yaitu yang pertama mungkin dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, atau mungkin ini istilahnya ya beberapa pertanyaan mungkin yang kurang yang berkenan atau mungkin kurang menyasar terhadap Kak Wahyudi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kurang spesifik mungkin karena saya berbicaranya terlalu banyak. Jadi mungkin pertanyaan yang kurang spesifik itu Pak Imam. Ya, akhirnya Pak Wahyudi penjelasannya sangat panjang ya. Ya. Terus apalagi kira-kira kekurangannya? Ya, kekurangan saya sendiri, kekurangan saya yang utamanya dalam berbicara mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu istilahnya selalu saya pegang sendiri, mungkin itu. Jadi intonasi saya dalam bicara atau mungkin kata-kata mungkin yang kurang berkenan begitu. Jadi dalam komunikasi istilahnya. Terima kasih. Ya, Bapak masih merasakan ada kekurangan yang lain atau itu sudah cukup menurut Bapak? Ya mungkin sementara itu mungkin nanti ada tambahan dari Kak Imam selaku supervisor. Kedepannya nanti saya biar lebih baik lagi. Begitu Kak Imam. Lanjut pada kelebihan Bapak, Pak. Bapak tadi juga ada kelebihannya loh. Tadi kami lihat, nanti kami sampaikan, sebelumnya Pak menyampaikan dulu, apa kelebihan menurut Bapak yang sudah tadi dengan laksanakan pada Pak Wahyudi dalam hal coaching tadi Pak. Ya. Utamanya hal present dan hal bertanya tadi. Bagaimana Bapak? Mungkin kelebihan saya dalam berpresent itu mungkin saya menyampaikannya mungkin dengan penuh istilahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan dalam memberikan pertanyaan kepada Pak Wahyudi, karena saya sendiri merasa bahwa saya masih kurang, makanya saya perlu kesabaran untuk menghadapi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Mungkin saya perlu kesabaran dan rasa ingin tahu saya itu lebih mengetahui bagaimana program-program dari Kak Wahyudi. Terima kasih. Ya betul Bapak, tadi memang mantap itu, rasa ingin tahunya Bapak itu bagus, kemudian sabar ya. Dan kelebihan Bapak yang lain kami sampaikan Bapak ya. Bapak itu juga detail ya, detail menanyakan contohnya apa saja, kemudian caranya bagaimana, program lainnya apa saja. Nah, itu luar biasa Pak, dalam bentuk apa. Dan satu lagi kelebihan Bapak apresiatif ya, sering memberikan apresiasi kepada Pak Wahyudi sebagai coach. Nah, untuk kekurangannya Bapak kami sampaikan ini di sini Bapak tadi, manakala ada hal yang perlu dibuat pernyataan umpan balik yang konstruktif ya, jadi belum ditanggapi. Misalnya apa yang sudah siap belum tadi ya, daya dukung apa tadi di awal kurang itu di situ, begitu kan Bapak? Ya itu termasuk kekurangan saya. Memang daya dukung untuk kegiatan Pak Wahyudi tadi apa saja belum saya tanya. Tadi lagi Pak, mohon maaf tadi salah menyebut coach dengan nama supervisor ya. Tadi menyebut antara Imam dan Wahyudi sebagai supervisor tadi begitu. Kemudian langkahnya tadi juga ada satu Pak,
setelah menyimpulkan kembali kepada menanyakan apa kalibrasinya kapan. Itu kan tadi kan susunannya tadi kelihatannya Iya. begitu ya. Ya, ya. Sempat Ya, kembali. mungkin, ya, jadi istilahnya menggali lagi. Jadi kalau sudah refleksi dan umpan balik seharusnya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak, kira-kira Bapak ini apa namanya tanggapan Bapak terkait dengan kelebihan dan kekurangan Bapak yang kita eksplorasi ini? Ya, Sebagai mungkin dengan kelebihan dan kekurangan saya ini nanti saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi nanti dalam menyampaikan apa, baik itu pertanyaan atau nasihat atau mungkin curhatan itu nanti akan saya perbaiki kembali, begitu aja. Jadi nanti akan saya perbaiki kembali bagaimana cara nanti menyusun yang kata-kata yang bagus, urut-urutannya dan seterusnya. Jadi memang urut-urutannya kurang pas, nanti juga mohon pencerahan dari Kak nanti. Lanjut Bapak, lanjut ini. Bapak ini tadi apa sudah ada tadi kekurangannya apa, kelebihannya apa. Langkah Bapak ini untuk memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang lebih. Baik ada kelebihannya juga loh Pak. Nah, layak dihargai ini. Tapi langkah Bapak ini untuk memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang lebih bagaimana Bapak? Nah, untuk kelebihan tadi, untuk menangani kelebihan, saya tetap akan berusaha nanti konsisten. Kalau kekurangan tadi, saya juga akan nanti bertanya mungkin dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah kami atau mungkin dengan teman-teman CPP yang lain untuk mencari solusi kekurangan-kekurangan saya. Jadi saya akan berusaha menanyakan kepada pihak-pihak mungkin yang lebih senior dari saya atau mungkin yang intinya bahwa saya tetap akan berusaha belajar untuk memenuhi kekurangan saya. Demikian. Bagus Bapak, semangatnya luar biasa. Apa ada kira-kira upaya untuk perbaikan terhadap kekurangan dan peningkatan terhadap yang sudah baik itu Pak? Selain itu, apa kira-kira ada? Ya mungkin dengan adanya perbaikan dan kekurangan itu, yang intinya saya tetap berusaha untuk mencari solusi yang lebih baik lagi begitu itu Pak. Jadi intinya bahwa saya tetap berusaha mencari biar perbaikan yang saya lakukan itu nanti lebih baik kembali dan kekurangan yang ada pada diri saya nanti biar bisa terpenuhi dan bisa tersalurkan. Demikian. Lanjut Pak, tadi kan sudah menyampaikan kalau akan belajar lagi dengan teman sejawat dan seterusnya tadi Pak. Kira-kira kapan dan dengan siapa Pak itu Pak? Ya. Kapan Bun? Ya. Untuk dengan teman-teman sejawat itu nanti mungkin akan saya laksanakan. Pertama itu dengan teman sejawat di sekolah kami, dengan teman di sekolah yang nanti akan saya laksanakan setelah kegiatan, misalkan nanti pada waktu rapat atau mungkin pada waktu istirahat. Nah, dan dengan teman-teman di gugus itu teman sejawat yang ada di gugus nanti ya pada waktu kegiatan di gugus itu kegiatan KKG bersama. Begitu Pak. Jadi mulai setelah ini kan Pak, kemudian dengan teman sejawat di sekolah, di gugus begitu kan Pak ya? Ya, Tadi? ya. Itu langkah yang akan saya lakukan. Pak Tarno, mau disampaikan Pak kesimpulan supervisi coaching pada siang hari ini Pak, menurut Pak bagaimana? Tadi yang sudah panjenengan alami, kesimpulannya Pak? Ya, kesimpulannya bahwa pelaksanaan kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik untuk menumbuhkan rasa tadi yang pertama adalah rasa percaya diri untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi begitu. Jadi kesimpulannya bahwa pembelajaran hari ini untuk menumbuhkan rasa meningkatkan rasa ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, utamanya itu. Ya, saya konfirmasi Pak. Berarti tadi Bapak siap untuk melaksanakan peningkatan untuk yang kurang dan tentunya akan mempertahankan untuk yang sudah lebih tadi dengan belajar kepada teman sejawat, dengan mempelajari materi, dengan latihan-latihan lagi kan Pak? Latihan lagi begitu. Pak Karno, setelah coaching ini Pak, setelah supervisi ini Pak,
panjenengan refleksi, Pak. Kira-kira bagaimana perasaan panjenengan setelah sebagai coach kita laksanakan supervisi, Pak? Nah, Apa semakin nyaman, semakin siap, Nah, monggo perasaan disampaikan. saya setelah adanya supervisi ini, saya sangat senang sekali karena permasalahan-permasalahan apa yang ada pada diri saya ini dapat tersampaikan, dan juga mungkin keluhan-keluhan apa yang ada di diri saya itu dapat untuk dapatnya termotivasi. Jadi intinya bahwa saya sangat senang sekali masalah saya yang saya hadapi ini dapat kita pecahkan bersama dalam kegiatan ini. Begitu Kak Isma, Mbak Yuti. Terima kasih Pak Sutarno, terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih Bu Sisumati yang sudah menjadi pengamat ini. Alhamdulillah luar biasa, Bapak Ibu semua guru hebat. Mari kita tutup sesi supervisi coaching pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.